Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Di sini kita akan lihat bagaimana hubungan Aries dengan pasangan sah dan bagaimana hubungan Aries dengan selingkuhannya. Ini tarikan energi untuk 1 hingga 15 Januari 2025 ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai dengan melihat bagaimana hubungan Aries dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, jadi udah pasti ya hubungan ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Terutama hal itu tuh sebab karena si energi dari si pasangan sahnya Aries ini gitu ya. Jadi kayak pasangan sahnya Aries ini, mari lihat ya, ini kayak nggak bisa dianya ya. Dia merasa bahwa dirinya itu tuh nggak bisa bener-bener dan sungguh-sungguh terhadap Aries ini. Entah di situ tuh sebab karena memang nggak cinta. Oke? Kalau Madlat ini tuh nggak cinta ini. Ini tuh sudah nggak sayang gitu ya. Jadi seperti apa yang pernah ada dalam hatinya dia untuk Aries, yaitu tadi ya cinta, kasih sayang, kok makin kesini padam ya. Ini bisa Mari pastikan padam gitu. Bukan hanya sebatas berkurang, tapi padam di sana gitu loh. Pemikiran bahwa nggak worth it ya kalau Aries ini tuh mendapatkan sisi terbaiknya dia ya, nggak pantas. Jadi kayak ngebaik-baikin Aries ini tuh kok kayaknya itu tuh satu hal yang bodoh, satu hal yang konyol dia pikirkan untuk dia lakukan gitu ya. Jadi Aries ini sudah cukup lah, dianya itu tuh dicuekin aja, diabaikan saja, diajak main-main aja lah, dipermainkan gitu ya. Terutama kalau ini hubungannya masih pacaran. Jadi Aries ini tuh porsinya dipermainkan saja, nggak usah harus diserius-seriusin gitu ya. Nggak usah juga dipikirkan bagaimana masa depannya relationship ini. Dibohongi sajalah dia supaya dianya itu tuh, supaya aku ini tuh masih dapat keuntungan dari relationship ini ya. Untuk beberapa Aries ini dibohongi aja, seolah-olah akunya mau serius, seolah-olahnya akunya beneran sama dia gitu ya, supaya aku bisa dapat apalah gitu yang mau dia dapatkan dari Aries ya. Nah gitu. Nah namun juga beberapa energinya pasti vice versa di sana ya, karena nggak punya kebutuhan apa-apa dari Aries ini, sehingga bablas aja sudah sama Aries ini. Aries dicuekin, Aries nggak diperduliin gitu ya. Aries ya hanya didatangi ya dijauhin gitu ya. Kalau untuk ngedatangin Aries kok kayaknya ogah lah, orang dia nggak punya kepentingan. Itu ya energi vice versanya. Jadi kayak ada mau menutup diri dari Aries ini. Nampaknya kayak pengen pelit aja udah sama Aries gitu ya. Tanda kutip ya, pelit. Pelit waktu, pelit energi, tenaga, pelit uang, pelit pikiran, perasaan. Semualah yang berharga dia rasa di dalam dirinya itu tuh mesti diperhitungkan jika mau diberikan kepada Aries ini gitu loh ya. Sekalian aja untuk beberapa yang kayak udah nggak usah dikasih lah, ngapain juga baik-baikan sama dia gitu loh ya. Bikin aja dia sekalian pening, bikin aja dia sekalian dia biar merasa tidak dihargai gitu loh ya. Jadi untuk rentang 1 hingga 15 agak sulit ini tuh Aries melihat sikap si pasangan yang tulus ya, tulus
dalam artian tulus mencintai, tulus menyayangi, gitu loh. Ya, kalaupun di situ ada peragaan-peragaan yang baik-baik tadi, seperti kata Mari, wah itu tuh hanya acting aja, gitu loh. Hanya acting aja, hanya berpura-pura, hanya pantes-pantesan supaya apa yang dia maui dari Aries ya bisa dia dapatkan. Hanya sebatas di situ, gitu ya. Tapi ini tuh kosong. Perasaannya dia kepada Aries itu tuh kosong. Mari lihat. Kosong melompong di sini ya. Kosong dalam artian cinta yang bener-beneran cinta ya. Kalau yang isinya yang negatif, boleh jadi untuk beberapa pasangan sah Aries ya ada. Gitu ya. Yang tadi yang mau main-main tadi. Ya, yang mau mempermainkan tadi. Yang negatif-negatif gitu, mau ngerjain gitu, yo ada. Gitu. Ya. Tapi ya intinya kalaupun dia mau ngerjain Aries, ya tentu saja di situ kan nggak ada cinta, nggak ada rasa sayang, gitu ya. Ya sama aja sesungguhnya dengan pilihan dengan pasangan-pasangan Aries yang lebih memilih untuk ngecuekin, untuk ngeacuhin, gitu kan, sama aja sebenarnya, gitu loh. Nah tapi ya Aries ini tuh mari lihat dia kalau untuk ngelepasin si pasangan sah, Bodi nggak akan mau ini. Setidaknya sampai tanggal 15 Januari 2025 ya. Nggak mau di sana. Karena Aries ini tuh mari lihat ya dia cinta, ya dia sayang gitu ya. Kalau ada problem-problem dalam hubungan mereka, banyak sedikitnya Aries di situ tuh bisa kayak yang tahu diri gitu loh. Bahwa problem itu tuh ada beberapa atau bahkan mungkin di situ bisa dengan gagah gitu ya mengakui bahwa ya problem hubungan kami, aku dengan pasangan sahku karena aku yang nakal sih, karena aku memang yang bandel gitu loh ya. Nah jadi karena punya pemikiran yang seperti itu, disitulah membuat Aries mari lihat untuk di rentang 1 hingga 15 coba manis banget sama si pasangan sah, coba manis di sana ya. Dan dari tanggal sebelumnya pun udah begitu. Jadi ibaratnya di Desember ini udah tarik perhatian si pasangan sah gitu ya. Udah kayak bolak-balik bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku minta maaf jika aku punya kesalahan ke kamu. Ngasih gift ini, ngasih gift itulah gitu ya. Lakuin inilah, lakuin itulah yang memungkinkan si pasangan sah ini tuh untuk jatuh cinta sama dia, untuk jadi sayang sama dia, untuk jadi cinta, untuk jadi penuh kasih kepada dia gitu ya, untuk gembira, nyaman dan sebagainya. Gitu lah. Ya. Jadi kalau Madat Aries ini tuh ya cukup proaktif dalam relationship sama si pasangan sah. Gitu loh. Cukup proaktif. Apalagi kalau hubungan ini tuh sudah dalam ikatan pernikahan gitu ya. Jadi ya dalam ikatan pernikahan itu tentu saja ingin juga lah ngelihat bahwa hubungan yang dia bangun ada nilai hasil baiknya kan gitu ya. Hubungan bisa langgeng, hubungan bisa mesra, hubungan bisa akrab, hubungan bisa akur dan sebagainya gitu ya kan. Kan di situ satu bentuk keberhasilannya kita kan. Hubungan rumah tangga baik-baik saja kondisinya dan dapat nilai positif ya, syukur-syukur dapat nilai positif dari orang lain gitu ya. Biar mertua nganggep ini menantu yang baik, ini menantu yang oke, menantu yang sukses, menantu yang apa kan gitu ya. Wah rumah tangga anakku oke-oke aja kan gitu-gitu ya di sana. Jadi ya di situ memang mari lihat lebih condong kuat ya keinginannya Aries gitu ya untuk ke si pasangan sah jika dibandingkan energi si pasangan sah ke Aries gitu loh ya. Kalau si pasangan sah, terutama yang tidak punya kebutuhan apa-apa dari Aries, finansial ataupun kebutuhan mental dan emosional dari Aries, ini tuh bakalan cuek banget gitu ya. Nggak peduli gitu. Mau cerai hari ini tuh pun sini papernya biar aku teken gitu ya. Biar aku paraf itu. Menyatakan sah gitu ya. Layangkanlah ke sini somasi
gugatan perceraian, ku hadiri, kira-kira gitu dia ya. saking nggak pedulinya dia gitu loh. Atau yang kayak udah nggak usah aku ikutin pengadilannya supaya cepet tuntas, cepet beres itu tuh, turun putusan pengadilan ini bercerai, kira-kira gitu ya. Nah di sana, atau ya kalau ini hubungannya masih pacaran, mampus itulah pacaran, orang masih pacaran aja kok, nggak penting-penting banget juga kok kamu, gitu-gitu ya. Tapi tadi kalau yang punya kebutuhan sesuatu dari Aries, seksual kah, uang kah, tadi masih mau kayak baik-baikan, tapi dalam hati culas-culasan, alah apa aja ini hubungan gitu-gitu ya. Enggak penting-penting juga aku sama dia, orangnya nggak penting, duitnya yang butuh gitu loh. Di sana ya energi si pasangan sah ini. Dan nakal-nakal si pasangan sah ini, kalau nakal bisa nakal betul ini gitu ya. Kalau ngerjain Aries bisa ngerjain betul ini gitu loh. Tega, ini orangnya tega, tegaan ini itu ya. Kalau ini si pasangan dipancing-pancing gitu, tega ini tuh sampai yang bisa kayak mau ngerusak ya, tanda kutip ya, ngerusak mental dan emosionalnya Aries. Tega dia, bisa kuat dia tuh bisa kayak menari-nari dia itu tuh ketika Aries ini katakanlah terluka, kecewa, merasa dirugikan oleh dia gitu ya, untuk beberapa di sana. Sekalinya baik ya baik, sekalinya nggak baik, ngeri ya. Model-modelnya Dajjal juga ini ya. Gitu ya, sisi manusia ya, sekalinya malaikat surga, indah, sekalinya malaikat neraka, gitu ya. Nah, terkhusus untuk saat ini 1 hingga 15, model-modelnya malaikat neraka lah modelnya ini si pasangan sahnya Aries gitu ya. Di sana. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan Aries dengan si selingkuhannya untuk di rentang 1 hingga 15 bulan Januari 2024 gitu ya. Oke, di situ kalau Aries sama si selingkuhan jelas-jelas main-main gitu ya. Jelas main-main di sana. Ini tuh di matanya Aries nggak peduli sebaik apapun ini si pasangan selingkuhan, tapi dia duduknya hanya di batas selingan saja gitu ya. Apalagi tadi kan terlihat di sini Aries lagi bagus betul, dia mencoba membangun suasana keadaan dengan pasangan sahnya gitu ya. Jadi kayak nggak tertutup kemungkinan bahwa si selingkuhan ini bakalan dicuekin gitu loh. Dia bisa aja dengan sengaja tidak berusaha untuk membangun komunikasi, nggak peduli kabarnya si selingkuhan, dan tidak merasa punya kewajiban untuk memberikan kabar tentang bagaimana kondisi dan keadaannya diri dia pribadi gitu ya. Dan ya ini nampaknya cukup kuat ya si selingkuhannya Aries ini ngejalani hubungan sama Aries. Padahal udah sering dicuekin, udah sering diabaikan gitu ya, udah sering lari-larian juga dari si selingkuhan, kayak yang dia gantung ya, dia gantung keberadaan si selingkuhan ini. Tapi si selingkuhan kok kayak rela aja gitu ya. Mari lihat ya, kok kayak ada ridhonya gitu ya. Ya barangkali dia coba realistis gitu ya. Oh ya, orang Aries juga memang punya istri kok ya, dia memang ada suaminya kok gitu ya. Atau yang udah bisa aja nerima bahwa dia adalah si selingkuhan gitu ya. Dia adalah si selingkuhan. Jadi kayak udah bisa beradaptasi gitu ya. Jadi mau kayak gaya Aries datang pergi kah, mau gaya Aries ketahuan selingkuh lagi dengan yang lain, Mari rasa dia udah oke lah, nggak apa-apa gitu loh ya, udahlah nggak masalah gitu. Jadi dia mungkin kayak aduh sakit gitu ya, aduh aku rindu nih, tapi aku kok kayak nggak di chatting nih, kok aku nggak di telepon nih, kok aku nggak diajak ketemu nih, sakit sedikit gitu ya. Tapi itu tuh kayak sakit digigit semut gitu loh, nyelekit sakit dikit tapi udah gitu ya, bisa segera lupa gitu loh ya. Dan dia juga nggak nyimpen ini, mari lihat orangnya, dia nggak nyimpen, tidak mengakumulasikan
emosi-emosi yang tidak nyaman, emosi-emosi tidak bahagia, emosi-emosi resah, cemas, gelisah, pikiran-pikiran yang jelek-jelek gitu ya. Kayaknya dia nggak mau nyimpen-nyimpen gitu loh. Berasa sakit udah lepas, berasa sedih lepas gitu ya. Berasa sedih mungkin ya 1, 2, 3 jam, 1 hari 2 hari udah habis itu udah lepas, habis hilang gitu ya. Nggak ditumpuk-tumpuk di dalam diri. Makanya ini tuh kayak masih kuat gitu loh. Kalau orang lain boleh jadi ini tuh udah kayak maki-maki, udah yang kayak marah-marah, udah yang kayak berusaha untuk meninggalkan, balas dendam dan sebagainya gitu ya. Kalau orang lain. Tapi ya untuk si dilihat energi pasangan selingkuhannya Aries, nggak ada yang kayak gituan dianya. Nggak ada. Gitu ya. Nampaknya memang sayang betulan soalnya. Bukan hanya cinta nafsu, bukan hanya kebutuhan untuk pemenuhan hasrat gitu ya. Tapi ada dari dalam jiwa di situ ya, bermain ke Aries ini. Makanya di situ tuh ada kayak rasa percaya diri aja gitu loh, ngejalani hubungan ini. Hubungan ini ndak sebagai neraka gitu ya di matanya dia. Lah orang ada getaran cinta di situ yang menenangkan, yang mendamaikan gitu ya. Jangan-jangan dia juga yang seperti ya dihubungi ya syukur, alhamdulillah ya bahagia, puji Tuhan gitu ya, astungkare. Tapi yang nggak dihubungin Aries juga soat gitu ya. Ngapain? Ya enggak ada masalah juga di situ gitu lah. Aku udah paham kok Aries ini gimana. Aku udah mengerti dia gitu ya. Aku juga tahu bahwa aku nggak perlu punya kemelekatan kepada dia. Ada unconditional love-nya gitu lah. Ya jadi dengan mencintai saja boleh jadi dia kayak ngerasa itu udah cukup. Dengan dia mencintai Aries udah cukup gitu lah. Dicintai kembali, yo bonus gitu lah ya. Bersama dengan Aries syukur, ndak bersama juga yuk ndak masalah gitu lah. Jadi orang-orang kayak gini boleh itu tuh ya tadi unconditional love. Dia juga sudah pandai mencintai, menyayangi diri dia sendiri. Dia ya bertanggung jawab pada perawatan kepada mental dan emosionalnya dia gitu ya. Udah cukup dewasa gitu loh. Udah cukup paham-paham tentang bagaimana sih menjalani hidup ini tuh tanpa harus menderita gitu ya. Bagaimana sih mencintai Aries ini bersama dengan Aries ini tetapi bukan sedang menjerumuskan diri kepada lubang neraka gitu ya. Jangan-jangan ya memang dia sudah paham arah sana. Gitu lah. Udah paham. Sudah ada di situ tuh kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan perasaan supaya tidak terserang dari kenegatifan gitu ya di sana. Ya Aries mari lihat ya syukur dia bisa seperti ini karena Aries ini tuh tahu si Aries ya bahwa dia nakal, kadang-kadang bahwa dia kejam gitu ya, bahwa dia jahat gitu ke si selingkuhan ini. Sadar dirinya sadar diri Aries ini gitu ya. Tetapi juga ya karena ndak punya maksud dan tujuan yang serius-serius juga ke si selingkuhan ini, jadi dia tidak juga merasa bahwa dia punya kewajiban untuk merubah sikapnya dia yang seperti itu. Kecuali kalau dianya mau long term gitu ya, punya tujuan mau menikah kah, tujuan mau bersama hingga kakek nenek kah gitu ya. Yo pasti dia akan melakukan yang terbaik gitu ya, udah tahu salah dan kemudian merubah diri menjadi melakukan hal yang benar gitu kan. Ya tapi ya kayak kata Mari tadi, tidak punya maksud dan tujuan kok gitu kan, tidak mengakhiri masa akhir hayat bersama dengan si selingkuhan kok gitu. Jadi ya udah ya gue jahat memang, terus gimana gitu ya. Ya nggak penting-penting juga buat baik lah, orang juga ini dia hanya isi-isi waktu luang aja kok. Dia hanya orang yang dituju ketika aku butuh aja kok. Aku hanya ingin uangnya aja kok. Aku hanya ingin seks aja dari dia. Aku hanya ingin penghiburan aja di waktu-waktu aku lagi suntuk gitu-gitu. Ya, di sana. Di sana.
Jadi juga ndak ini ya, ndak berharap juga lah ya. Aries ini ndak berharap juga sampai gimana-gimana banget dengan si selingkuhan. Walaupun ya si selingkuhan bisa berharap dinikahi lah, bisa berharap diseriusin lah gitu ya. Bisa, tapi tentu pengharapan itu tuh bukan sekaligus tiket dia masuk neraka. Enggak, dia tahu ya kalau memang itu jodohku, Aries ini jodohku, ya pasti kami akan bersama. Ya, aku doain sih supaya Tuhan berkenan membuat Aries ini tuh jatuh cinta dan punya maksud dan tujuan baik tentang masa depan bersama aku gitu ya. Ya aku doain. Tapi urusan dikabulkan atau nggak dikabulkan itu ya haknya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk aku, gitu-gitu dianya. Ya, ini kayak orang udah level tingkat tinggi ya. jarang banget ada yang seperti ini. Ya, selingkuhannya, model-model selingkuhan yang Aries ini tuh jarang gitu. Sebab karena kalau kebanyakan mari lihat itu tuh orang kayak merasa banyak berkorban, hitung-hitungan pada pengorbanan, aku loh udah ngelakuin ini, aku udah ngelakuin itu. Udah sewajibnya Aries itu tuh memberikan aku hal yang serupa dan sama. Nah, ketika udah punya pemikiran sewajibnya Aries melakukan hal yang sama, disitulah mulai terbuka seluncuran ya menuju dia ke kehidupan yang menderita gitu ya. Kebanyakan yang seperti itu, daripada kayak benar-benar tahu diri gitu ya, bahwa diri ini, apa yang terjadi pada diri ini adalah tanggung jawab diri ini sendiri gitu. Karena kebanyakan orang itu tuh meletakkan tanggung jawab pada ketenangan mental, emosional, finansial dan sebagainya itu tuh kepada orang lain gitu loh. Ya, kepada orang lain. Atau transaksional gitu ya, transaksional. Aku udah ngelakuin gini, harapannya adalah, dan dikunci betul diri ini pada harapan itu, sehingga ketika peristiwa tidak terjadi sesuai dengan harapan, aduh menderita, sengsara gitu ya, marah, bingung, apa gitu ya, menolak, intinya menolak gitu ya. Menolak kejadian tidak sesuai dengan harapan. Nah, sementara ini tuh selingkuhan Aries saat sekarang, dia nggak mau menolak apapun gitu ya, dia telan semua, dia terima semua, dia sambut semua gitu ya. Jadi tenang ini orangnya, mari lihat ya, tenang dia, benar-benar dia kayak terlibat pada cinta itu sendiri gitu. Jadi sehingga cinta itu tuh berkembang menjadi kasih, namanya udah kasih, ngasih kan gitu ya. Kasih sayang itu tuh kan ngasih. Makanya kalau di Mari itu tuh kasih sayang itu tuh jauh lebih tinggi daripada cinta. Kalau cinta itu tuh mewajibkan diri bersama dengan orang yang dia cintai. Ketika sudah bilang mewajibkan diri, ketika pasangan tidak pula memiliki pemikiran yang sama, mulai pedih gitu ya, mulai. Nah, di situ. Jadi ya Aries nggak tahu nih karma baik apa nih yang sedang dia petik sehingga dia ketemu sama si selingkuhan gitu ya. Jadi ya hubungan dengan pasangan sah nggak oke, walaupun dia harapkan bersama dengan si pasangan yang justru lebih oke gitu ya. Tapi ternyata gini, kalau misalnya ya sikapnya si selingkuhan ini ada di si pasangan sah, mari rasa Aries akan sedang merasa berada di bayang-bayang surga gitu ya. Nah di situ. Tapi ya ternyata tidak. Namun nampaknya begini. Bagaimana si selingkuhan kepada Aries, begitulah Aries kepada si pasangan sah. Gitu ya. Bagaimana si pasangan sah ke Aries, begitulah modelnya Aries ke si selingkuhan. Nah, aneh ya, kebolak-balik gitu ya. Yang tulus, yang serius, yang benar-benar tidak dimaui. Yang tidak serius, yang tidak mengharapkan, justru itu yang diharapkan. Nah, begitu ya, setidaknya untuk sementara ini
rentang 1 hingga rentang 15 Januari 2025. Oke, dalam pembacaan Aries sama pasangan sah, ada energi dari Gemini di sana, ada Cancer, ada energi dari Leo, berikut ada energi dari Pisces, Libra, Scorpio, Aries sendiri, Pisces, dan energi dari Taurus. Di hubungan Aries dengan selingkuhan, hadir energi dari Scorpio di sana, ada energi dari Gemini, Aquarius hadir energinya, masuk energi dari Aries, Sagittarius ada di situ, Libra, Aquarius, kemudian ada energi dari Gemini, dan bacaan ini ditutup oleh energi dari Taurus. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.